Baik, kita masuk pada poin yang kedua. Ats-tsaniyah. Poin yang kedua. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, "Innallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun." Sungguhnya Allah tidak ridha disekutukan dengan siapapun ya fi ibadatihi, dalam ibadah. Allah tidak ridha disekutukan dengan siapapun. La malakun muqarrabun. Tidak boleh disekutukan dengan malaikat yang didekatkan kepada Allah. Wala nabiyyun mursalun. Dan tidak ridha disekutukan dengan seorang nabi yang diutus. Wad dalil qauluhu ta'ala, adapun dalilnya firman Allah, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah semata, maka janganlah kalian berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah. Jangan menyekutukan Allah dalam doa. Ini poin yang kedua ini saya ingin menjelaskan tentang bahaya syirik ya. Kenapa? Karena Rasul ketika menjelaskan ya tentang sifat-sifat Tuhan, menjelaskan apa yang dicintai dan dilarang, mengingatkan kita akan hari pembalasan, yaitu Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah. Untuk mentauhidkan Allah. Kenapa demikian? Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang beri rezeki kepada kita, maka Dia semata-mata yang berhak untuk diibadahi. Nah, dosa yang paling besar adalah tatkala kita beribadah kepada selain Allah. Bahaya syirik. Syirik ini ya adalah dosa terbesar. Dosa terbesar. Kalau kita bayangkan dosa apapun, maka yang paling besar adalah syirik. Mau dosa membunuh, mau dosa durhaka, mau dosa memperkosa, dosa merampok, yang paling besar adalah syirik ya. Dosa syirik. Kenapa bisa demikian ya? Dosa terbesar karena menjatuhkan hak utama Allah. Hak utama Allah. Yaitu diibadahi. Hanya Dia yang diibadahi. Hanya Dia yang berhak diibadahi. Saat kalau zina haram, tapi enggak ada bandingannya dengan syirik. Orang meninggal dalam kondisi berzina, ya lagi berzina kemudian meninggal dunia, apakah pasti masuk neraka? Belum tentu. Bisa jadi Allah ampuni. Kalaupun masuk neraka, ujung-ujungnya akan dikeluarkan. Ustaz, ada orang merampok, ya mati gimana? Apa masuk neraka? Belum tentu. Ya, belum tentu dia masuk neraka. Bisa jadi Allah ampuni. Kalau Allah tidak ampuni pun dia akan masuk neraka dan sesuatu dia akan keluar. Kenapa? Dia masih muslim. Seorang membunuh orang tuanya sendiri, tetap dia mungkin masuk neraka, mungkin masuk nerakanya lama, tapi suatu saat dia akan keluar dari neraka tersebut. Tapi kalau orang melakukan syirik, Islamnya batal. Kenapa? Karena semua dosa-dosa yang lain tadi, membunuh, berzina, merampok, itu semua berkaitan dengan hak manusia. Adapun syirik berkaitan dengan hak Allah. Allah yang kasih rezeki sama Anda, Allah yang menghidupkan Anda, Allah yang menciptakan Anda, tidak ada menjadi ada. Kemudian Anda beribadah kepada makhluk seperti Anda, sama-sama diciptakan. Ya. Maka ini sangat tidak benar. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ayu dzambi a'zam, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Maka Nabi mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kata Nabi SAW, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Artinya, kata Nabi, engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Allah lah, Allah yang menciptakanmu. Kalau seandainya kau diciptakan oleh Allah dan Nabi, silakan kau sembah Nabi tersebut. Ya. Tapi yang ciptakan kamu siapa? Allah. Lantas ternyata kau beribadah kepada yang kasih rezeki sama kamu siapa? Allah. Yang kasih kamu kebahagiaan, yang kasih kamu keluarga, yang kasih kamu nikmat, yang kasih kamu seluruhnya siapa? Allah. Terus kau beribadah kepada makhluk? Ya, ini enggak benar. Ini dosa yang paling besar. Saya sering kasih. Jadi kita tatkala perhatikan ikhwan, kita melihat suatu besarnya dosa dari kacamata syariat. Kacamata syariat. Sekarang orang kacamatanya berubah. Orang mungkin melihat orang ke kuburan minta-minta kuburan enggak apa-apa, tapi kalau ada orang berzina mungkin orang marah-marah. Itu wajar, tapi
Ingat, minta kepada penghuni kubur itu lebih berbahaya. Di sisi Allah sangat besar. Percaya kepada dukun, percaya dukun, biarin aja. Percaya kepada dukun, percaya. Tapi kalau lihat ada orang membunuh, emosi. Orang pergi ke dukun, tidak emosi. Salah, kacamata kita salah. Harusnya kalau kita marah kepada orang yang membunuh, kita lebih marah lagi kepada orang pergi ke dukun. Kenapa? Karena syirik adalah dosa paling besar. Ada yang bertanya, Ustaz, kenapa bisa demikian? Kita bilang, iya tadi. Hak Allah, harusnya dia disembah, engkau menyembah kepada selain Allah. Contoh sederhana. Kita bicara tentang, misalnya kita kasih logika sederhana. Ada seorang ibu dan seorang laki dan ayah dan ibunya atau suami dan istrinya punya anak. Suami dan istri punya anak. Kemudian anak tersebut ya dikandung oleh istrinya, kemudian 9 bulan kemudian keluar. Kemudian bapaknya berusaha payah, kemudian merawatnya, berhutang-hutang bahkan untuk menyekolahkannya, kemudian terus sampai dia pergi sekolah ke luar negeri dibiayai, sampai semua diuruskan oleh ayah dan ibunya. Setelah dia selesai kuliah, kemudian dia bekerja. Ternyata dia berbakti kepada ayah dan ibunya dan juga berbakti kepada orang lain. Ya. Yang tidak pernah memberikan dia apapun, maka tentu ayah ibunya marah. Ini anak yang pelihara saya, yang lahir dalam perut saya, dari yang dikandung oleh perut saya, kemudian sekarang dia berbakti kepada ibu yang lain, berbakti kepada bapak yang lain, maka tentu menjadikan seorang sangat marah. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita seluruhnya, kemudian kita beribadah kepada selain Allah. Makanya Allah tidak mau disekutukan. Jangankan kepada malaikat, tidak boleh. Malaikat hebat. Apa peran malaikat terhadap Anda? Tidak ada. Nabi, apa peran Nabi? Nabi utusan Tuhan. Dia juga diciptakan. Rasulullah SAW juga diciptakan. Rasulullah SAW juga meninggal. Rasulullah SAW juga beribadah kepada Tuhan. Gimana? Dia tidak berhak untuk diibadahi. Maka syirik ini sangat dosa terbesar, berbahaya. Ya. Dan adalah engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Allah yang menciptakan engkau. Dia dosa terbesar. Kemudian kalau meninggal dalam kondisi syirik tidak diampuni selama-lamanya. Dosa lain, tadi saya katakan, mungkin diampuni, dosa syirik tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yushraka. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. La yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Zina, merampok, membunuh, durhaka kepada orang lain semuanya termasuk duna dzalik, selain syirik. Selama dosa tersebut selain syirik, maka masih ada kemungkinan meskipun 1%, masih ada kemungkinan Allah maafkan. Ya. Tapi kalau syirik tidak akan diampuni. Begitu orang meninggal kondisi syirik, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dalam kondisi berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada nabi, berdoa kepada Yesus, berdoa kepada mayat, minta-minta kepada pohon, minta-minta kepada wali-wali yang sudah mati, minta-minta kepada jin, meninggal dalam neraka selama-lamanya abadi. Adapun orang mungkin lagi berzina kemudian meninggal sebagaimana sebagian orang lagi berzina di hotel kemudian meninggal dunia ya. Taib, apakah dia pasti masuk neraka? Belum tentu. Selama dosa tersebut selain syirik masih mungkin diampuni. Ada kemungkinan, entah berapa persen itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, lima yasha bagi Allah kehendaki. Kalaupun Allah tidak ampuni, kemudian masuk dalam neraka, disiksa, dibakar, ada saatnya dia keluar. Ada saatnya dikeluarkan. Karena dalam satu hadis disebutkan ada orang-orang disebut dengan jahannamiyun. Siapa jahannamiyun? Itu orang-orang yang pernah disiksa dalam neraka jahanam kemudian dikeluarkan masuk surga. Di leher mereka ada suatu tanda. Orang-orang penghuni surga tahu, oh ini alumni neraka disebut jahannamiyun. Kemudian mereka masuk surga. Ya. Tapi kalau syirik tidak ada. Kemudian di antara bahaya syirik, ya, jika melakukan kesyirikan seluruh amal ibadah gugur. Ini yang sangat berbahaya ini. Seluruh amal ibadah gugur. Ya.
kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kau berbuat syirik, maka gugur seluruh amalanmu, seluruh amalmu. Seorang kalau merampok, korupsi, dia dosa tapi tidak menggugurkan seluruh amalannya. Kalau seorang mungkin melakukan dosa-dosa tertentu, tidak, dia dihitung dimasuk dalam timbangan dosa tapi tidak mempengaruhi yang lainnya ya. Secara umum seperti itu. Memang ada dosa yang ibadah, tapi secara umum dosa dihitung sendiri, amal soleh itu nanti ditimbang pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan syirik akbar. Seorang melakukan syirik akbar, seluruh amal dia gugur. Contoh, seorang 60 tahun beramal soleh. 60 tahun beramal soleh, mungkin haji, umrah, sedekah. Tiba-tiba di penghujung hayatnya kemudian dia berdoa, "Ya Abdul Qadir Jailani, tolonglah aku. Ya wali fulan, dia sebut-sebut walinya, minta tolong kepada mayat." Dia ngomong begitu, ya Madad, seperti sebagian orang datang kepada kuburan, ya Madad, ya Abdul Qadir. Bahasa Arab artinya pertolonganmu, pertolonganmu, wahai Abdul Qadir Jailani. Pertolonganmu, ya Sayyid al-Badawi, wahai Sayyid Badawi, pertolonganmu. Dia ngomong gitu cuma 5 menit. Amal dia 60 tahun gugur seluruhnya. Waliyadzubillah. Selama ini soleh, berbakti, berbuat, tahu-tahu dia percaya sama dukun. Dukun meramal tentang ilmu gaib, dia percaya. Dia mungkin percaya cuma berapa detik, cuma 1 menit dia percaya, selesai gugur seluruh amal solehnya. Makanya hati-hati, Allah tidak ridha ya disekutukan dengan seorang pun dalam ibadahnya. La malakun muqarrabun, tidak boleh kepada malaikat, wala nabiyyun mursal, dan juga kepada nabi yang diutus tidak boleh. Dan orang-orang kita dapati sekarang, orang-orang mereka punya syubhat dalam hal ini ya. Malaikat saja ya, malaikat yang mengatur hujan, malaikat yang mengatur gunung, malaikat maut yang mencabut nyawa. Boleh enggak kita berdoa sama malaikat maut? Malaikat maut jangan cabut nyawaku. Enggak boleh, karena kita minta yang nyuruh dia Allah Subhanahu wa taala. Malaikat penurun hujan. Malaikat Mikail menurunkan hujan, kemudian kita berdoa, "Oh Mikail, turunkan hujan kepada." Enggak boleh, kalau minta hujan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat yang benar-benar mengatur dengan izin Allah. Saya ulangi. Malaikat yang benar-benar mengatur dengan izin Allah, tidak boleh kita minta kepada malaikat. Apalagi dengan orang-orang dalam kuburan yang enggak bisa apa-apa. Kemudian kita minta sama penghuni kubur tersebut yang tidak bisa apa-apa. Lantas sebagian orang-orang sufi mereka mengatakan seperti dalam kitab Jawahirul Ma'ani. Dia mengatakan Abdul Qadir Jailani seorang ulama ya, tapi orang-orang mengkultuskannya berlebihan. Kata mereka dalam kitab Jawahirul Ma'ani, Abdul Qadir Jailani diberikan kun oleh Allah. Jadi kalau dia bilang kun fayakun. Dia bilang ini mana dalilnya? Abdul Qadir Jailani dikasih kun fayakun sama Allah. Jangankan Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah dikasih kun sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi terluka dalam perang Uhud, terluka ini darah, gigi beliau patah sampai beliau mengatakan bagaimana beruntung suatu kaum yang melukai nabinya. Nabi marah. Kalau Nabi dikasih kun, mampuslah kalian pasukan kaum musyrikin, jadilah kalian semut ya, kun fayakun. Nabi sih tidak dikasih kun. Sekarang mereka bikin cerita, Abdul Qadir Jailani dikasih kun fayakun oleh Allah sehingga mereka minta kepada Abdul Qadir Jailani. Syirik. Kalau seorang misalnya di tengah lautan, misalnya di tengah lautan kemudian berombak menerpanya, kemudian tiba-tiba di tengah ombak yang besar dia mengatakan, "Ya Abdul Qadir Jailani aghithni, ya Abdul Qadir tolonglah aku." Ini syirik akbar. Kenapa seakan-akan Abdul Qadir Jailani yang mungkin mayatnya dikubur di Irak atau di Arab, seakan-akan masih hidup dan maha mendengar apa yang dia ucapkan, sehingga meskipun dia di Indonesia ngomong Abdul Qadir Jailani di Irak bisa dengar, ini berarti maha mendengar kan? Sama seperti Allah. Dan dia bisa mengatur pantai, bisa mengatur ombak ya. Ini syirik. Oleh karenanya hati-hati ya. Seorang melakukan syirik 5 menit saja, maka seluruh amal dia puluhan tahun hancur lebur. Hancur lebur. Maka lihat, kita bersyukur kepada Allah. Lihat miliaran orang syirik minta kepada Nabi Isa. Nabi Isa manusia. Miliaran orang berdoa kepada Nabi Isa. Siang malam minta tolong kepada Nabi Isa. Dia seorang nabi. Abdun wa rasuluh. Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab. Sungguhnya perumpamaan Isa seperti Adam, Allah ciptakan. Allah mengatakan tentang Nabi Isa dan ibunya, kana yakulani ta'am. Nabi Isa dan ibundanya Maryam makan makanan, apakah pantas jadi Tuhan? Intinya Allah tidak ridha siapapun disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. La malakun muqarrab,
Tidak malaikat, wala nabiyyun mursal, tidak juga nabi. Kalau malaikat dan nabi saja tidak boleh kita sekutukan, apalagi cuma wali-wali Allah Subhanahu wa taala, apalagi mayat-mayat. Terkadang mayat enggak jelas ya. Baru dapat kemarin video ada beberapa kuburan-kuburan dibongkar tidak ada isinya. Orang-orang sudah keramatkan ternyata tidak ada isinya. Bahkan saya pernah dapat cerita dari seorang kawan, dia bilang tiba-tiba ada kuburan. Ustadz yang cerita di suatu daerah di Jawa Barat, tiba-tiba ada kuburan. Kuburan tersebut naik sendiri. Kemudian turun sendiri. Di pagar tapi, naik sendiri turun sendiri. Orang-orang datang ke situ menangis, lemparkan duit. Ternyata kuburan tersebut enggak ada isinya. Ya, naik turun ternyata ada orang yang mompa dari jauh, naik turun ada orang yang mompa dari jauh. Subhanallah. Orang-orang dibohongin oleh macam-macam orang ya. Oleh karenanya Allah mengatakan wa annal masajid lillahi. Sungguhnya tempat sujud hanyalah milik Allah. Masjid milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Perhatikan di sini kata Allah fala tad'u ma'allah. Janganlah kalian, itu artinya bersama, ya. Janganlah kalian berdoa bersama Allah, berdoa juga kepada selain Allah. Jadi namanya musyrik itu adalah beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah. Saya perhatikan ya. Syirik itu hakikat syirik. Hakikat syirik menyekutukan. Berarti apa? Berarti beribadah kepada Allah dan selain Allah. Selain Allah bersama Allah. Jadi bukanlah orang musyrik orang yang tidak beribadah kepada Allah. Saya ulangi. Ya. Jangan dibayangkan namanya orang musyrik itu tidak beribadah kepada Allah. Orang musyrik itu secara bahasa justru orang yang beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Itu baru namanya musyrik. Kenapa? Karena dia telah melakukan syarikat. Syarikat kan syarikat barang-barang. Dia telah mensekutukan selain Allah dengan Allah. Berarti dia beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Makanya dalam lafaz ini Allah mengatakan fala tad'u ma'a. Ma'a itu artinya bersama. Saya ulangi. Ma'a ini artinya bersama. Yaitu janganlah kalian berdoa bersama Allah dengan selain Allah. Artinya kalian berdoa kepada Allah saja. Jangan sudah berdoa kepada Allah, bersamaan itu kalian beribadah juga kepada selain Allah. Itulah syirik. Itulah syirik ya. Ini dalilnya dalam surat Al-Jin ayat 18, sungguhnya masjid-masjid hanya milik Allah. Adapun masajid, ya ini ada beberapa tafsir, di antaranya masjid, di antaranya anggota sujud, di antaranya maknanya sujud. Yaitu sungguhnya sujud hanyalah milik hak Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah bersama Allah. Inilah kesyirikan. Taib. Ini poin yang kedua.